Assalamualaikum, selamat sore. Ketemu lagi di podcast dari YouTuber Blitar Official. Kali ini adalah podcast pertama dari YouTuber Blitar Official. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, dan komen ke channel YouTuber Blitar Official. Nah, kali ini aku mau ngobrol sama salah satu artis yang cukup viral di Blitar ini. Sekarang kita perkenalkan dulu, yaitu nama saya Treni Fitriana. Ya, jadi saya biasa manggilnya itu Mak, ya. Ya, Mak Treni lebih tepatnya. Mak Treni. Mak Treni ini adalah salah satu YouTuber dari Blitar. Selain YouTuber juga TikToker juga ya. Betul sekali. Betul. Nah, di sini Mak Treni itu punya satu kisah yang sempat viral, iya betul? Betul. Nah, viralnya kayak apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita ya. Pasti seru. Jangan lupa ikuti podcast ini sampai akhir ya. Oke, sekarang kita udah kenalan sama Mak Treni. Mungkin Mak Treni bisa jelaskan lagi profesinya apa, terus nanti kesehariannya, kesibukannya apa gitu. Oke, jadi untuk sehari-harinya saya itu bisa dibilang sebagai ibu rumah tangga dan juga bisa dibilang influencer lah ya Bun ya kayak gitu. Dan ada juga beberapa aplikasi yang biasanya saya mainkan, salah satunya adalah di YouTube dan juga di TikTok. Oke. Nah, ini kan dengar-dengar Mak Treni itu kan kembar ya? Iya. Iya. Dan kembarnya itu ketemu setelah berapa tahun? 24 tahun, Bun. Wow, 24 tahun baru ketemu. Rasanya kayak apa, Mak? Ya pastinya kayak nggak nyangka aja, terus masa sih punya kembaran? Awalnya semua orang pasti mengira di dunia ini pasti punya 7 kembaran kan ya, yang wajahnya mirip-mirip gitu. Jadi awal ketemu sama kembaran aku tuh, jangan-jangan penipuan. Nah, seperti itu. Terus waktu aku ketemu sama dia pun itu kayak udah ada chemistry gitu, Bun. Jadi kayak udah kayak ngerasa kita itu udah saling kenal. Jadi cuma nggak bisa ngomong, tapi ada rasa canggung gitu. Awal mula pertama kali tahu punya kembaran itu dari mana? Dari aplikasi TikTok. Oh, gitu ya. Iya. Itu di tahun berapa, Mak? Kalau nggak salah sih di tahun 2019 akhir, Bun. 2019 akhir. Ya, masih sekitar 2 tahunan ini. Oh, gitu. Jadi awalnya itu tahu punya kembaran dari TikTok. Ya. Nah, kisahnya maksudnya dari awal tahu itu yang ngasih tahu gitu siapa? Untuk awal mulainya itu gini Bun ya, saya tuh main aplikasi TikTok di tahun 2019, itu mulai aktif-aktifnya. Saya bikin konten dan kebetulan ada tetangganya kembaran aku, dia tuh ngasih tahu, ini kok si Trena bikin TikTok gitu kan. Karena kan Trena itu kebiasaannya itu nggak main sosmed, bukan anak sosmed banget. Nah, abis itu kok dilihat-lihat wajahnya mirip, jangan-jangan ini adik kembarnya yang pernah hilang dulu, dia bilangnya gitu. kayak Jadi, gitu kan. Si Sana tuh sudah tahu kalau punya kembaran, sedangkan Mak Treni belum tahu kalau punya kembaran. Betul. Nah, setelah itu baru tetangganya si Trena itu kasih tahu Trena, adik kamu udah ketemu belum yang katanya kembar itu? Dan katanya belum. Ini aku nemu video TikToknya Treni nih, barangkali ini kembaran kamu. Nah, akhirnya dari situlah mulai di-share ke keluarga aku yang ada di Jawa Barat sana. Kemudian setelah tahu itu, Sana itu langkahnya gimana? Apa menghubungi atau gimana gitu? Setelah dikasih tahu ke kembaran aku dan ke keluarga, itu pastinya dari kakak-kakak itu ngehubungin Bun. Jadi mulai dari kakak pertama, kedua, dan kembaran aku sendiri. Mereka jadi ngomong berapa bersaudara kalau di sana? Kalau saudara sih ada 9 Bun. 9 ya, dan saya anak ke 7 dan 8. Gitu. Nah, lanjut. Setelah itu kakak-kakak telepon saya, WA saya, ngechat ngasih tahu kalau misalkan aku tuh punya kembaran. Di situ pun saya juga masih nggak yakin. Ini kok orang pada banyak yang ngasih tahu kalau kembar atau gimana, takutnya ini ada yang nipu tapi keroyokan pakai nomor banyak gitu kan. Dari situ mulailah aku dikasih Facebooknya si kembaran aku, disuruh ngecek tuh foto-fotonya dia. Kok kalau nipu niat banget sih wajahnya dimirip-miripin atau jangan-jangan diedit gitu kan ya. Nah, dari situ si kembaran aku mulai ngechat aku sendiri. Masih kayak linglung aja sih Bun, shock. Emang bener sih kayak gitu kan. Terus suami pun juga ngelihat foto-fotonya dia,
ini mah persis banget sama wajah kamu pas waktu belum punya anak gitu kan. Jadi kayak ada keyakinan juga dari suami, dan aku sendiri mulai kayak memantapkan hati, ya udahlah kita bales respon baik-baik mereka. Terus kita lihat aja ke depannya gimana perkembangannya. Kalau memang bener kembar, berarti kita kan harus ada komunikasi yang lebih baik lagi ke depannya, lebih kayak lanjut. gitu. Oke. Jadi mulai kecil itu Mak Tren belum tahu ya kalau punya kembaran gitu ya. Sama Jadi sekali nggak tahu. baru setelah 24 tahun ya baru tahu kalau punya kembaran. Nah, setelah itu gimana kelanjutannya? Ketemu atau gimana? Setelah proses tadi kita komunikasi dengan baik, tentunya aku nggak bisa langsung tanya ke ibu Bun waktu itu, karena aku takutnya gini, kalau misalkan aku informasinya belum jelas banget terus detail, takutnya ini orang cuma hanya sekedar mau nipu gitu, tadi kan bilang kayak gitu kan aku. Abis itu udah dicek-cek sama suami, bener-bener mirip banget. Akhirnya aku bilang ke ibu, ini kok ada orang yang mirip aku, terus dikasih videonya kembaran aku yang waktu itu pernah mau cari aku. Katanya mau cari adik kembarnya, namanya aku, dengan ibu asuh atas nama Ibu Rini dan Bapak Misranto. Aku kasih tunjuk ke ibu. Nah, dari video itulah aku mulai berani nanya. Nanya ke ibu yang asuh yang di Blitar ini. Ya, abis itu ibu udah ngasih tahu, iya sebenarnya kamu itu bukan anak kandung ibu. Dikasih tahu. Terus akhirnya aku bilang, aku udah komunikasi nih sama kembaran aku, sama keluarga juga. Nah, dari situlah kita memutuskan untuk, ya kalau misalkan emang kita udah tahu, cepetlah kita ketemu. Karena rasanya kayak masih penasaran gitu, beneran mirip enggak wajahnya. Takutnya ya cuma sekedar mirip di foto doang, aslinya mah enggak gitu. Oke. Nah, setelah itu kelanjutannya kemudian dihubungi dari pihak keluarga sana ya. Iya. Setelah itu ketemunya itu langsung ke aslinya mana, atau untuk keluarga yang aslinya kembarannya itu? Tasik, Jawa Barat. Oh, Tasik, Jawa Barat. Jadi setelah itu ketemunya di Tasik sana atau mungkin ada yang mempertemukan gitu? Waktu itu sih saya kurang paham kalau untuk di sana itu. Saya berangkat sendiri. Awalnya saya berangkat sendiri, ongkos sendiri, terus dari sana ada yang kasih kayak ongkos ganti buat aku pulang pergi kayak gitu. Jadi kayak ada yang bantu, tapi aku lupa namanya siapa gitu Bun. Pokoknya dari pemerintahan daerah Jawa Barat sana. Oh gitu. Jadi sempat di sana juga istilahnya viral gitu ya di sana. Oke. Terus setelah itu kan dengar-dengar itu kan juga diundang sama stasiun televisi ya. Itu awal mulanya bisa diundang itu gimana? Awal mulanya itu kan ada beberapa wartawan nih yang ngerti tentang kisah kami, mungkin unik gitu ya Bun, karena kisah kembar yang terpisah ini nggak cuma 1-2 kali yang ada kan. Cuma kebetulan waktu aku viral itu kan dari salah satu aplikasi TikTok nih. Jadi mungkin karena dampak positifnya dari sebuah aplikasi ini, jadi kayak daya tarik buat stasiun-stasiun TV untuk ngebantu aku gitu, diundang kayak gitu. Ya dari situlah mungkin. Di acara apa itu kalau boleh tahu? Kalau di televisi, kalau beritanya sendiri udah hampir ada di beberapa stasiun TV ada, tapi kalau untuk diundang langsung ke studio itu sempat di Rumpi Trans TV, terus pernah juga di RCTI di acara TikTok Award waktu itu. Oke. Kalau salah ketemu artis-artis juga ya. Ketemu siapa? Raffi Ahmad. Banyak banget Bun. Iya banyak banget ya. Jadi istilahnya salah satu dari sisi positif dari ketemunya itu kita jadi tahu bahwa kita punya Mak Tren ini punya saudara kembar yang sudah terpisah sekian lama, kemudian bisa sebagai konten kreator ya tentunya dengan diundang televisi juga lumayan lah. Lumayan Bun. Menaikkan nama kita juga. Iya betul banget. Terus kesannya pas pertama kali ketemu sama saudara kembar itu gimana? Kesannya pasti senang banget, terus kayak ada rasa sedih Bun, ada. Sedihnya itu seharusnya itu kita bisa melewati masa-masa indah kita di waktu kecil, remaja, sampai gede itu bareng-bareng gitu kan. Terus apalagi yang ada rasa kepengen di aku tuh paling besar tuh
pengen pakai baju yang sama gitu Bun. Simple banget, pengen pakai baju yang sama, terus quality time bener-bener berdua doang. Tapi itu kayak masih belum pernah kita lakuin sih. Tuh. BTW ngomong-ngomong aja kan Haus, Bun. Silakan diminum dulu. Boleh. Karena kita belum dapat sponsor, kita minum apa yang ada dulu ya. Iya, minum susu, Bun. Biar sehat. Oke, kita lanjut. Kira-kira mau tanya apa lagi? Mungkin ada yang mau nanya juga dari yang ada di sini. Oke, waktu gimana ya? Waktu kecil itu gimana? Maksudnya kok bisa sampai kepisah lah istilahnya. Ceritanya kok sampai 24 tahun itu nggak ketemu. Nah, kecil itu gimana? Kok bisa terpisah dengan kembarannya itu? Jadi gimana? awalnya kenapa kok terpisah? Nah, gitu. Bisa diceritakan kenapa awalnya kok bisa terpisah gitu. Pada saat umur berapa? Kalau boleh tahu mungkin sudah diceritakan ya umur berapa itu terpisah sama saudara kembarnya. Jadi menurut orang tua nih Bun, kita itu dipisah karena ada mitos nih Bun. Kadang-kadang kan anak kembar itu kalau yang satu sakit, satunya ikut sakit nih. Nah itu salah satu mitosnya, takutnya kalau satunya meninggal, satu juga meninggal gitu. Karena memang dari keluarga aku banyak juga yang kembar-kembar nih Bun turunannya nih. Oh memang ada keturunan gennya ya. Dan di waktu itu di saudaranya mama ada yang punya saudara kembar juga. Itu yang satu meninggal, satunya juga ikut meninggal gitu. Takutnya mungkin dari itu gitu untuk menghindari. Iya, karena memang kalau misalkan yang saya rasakan sekarang pun kadang-kadang kalau misalkan saudara kembar saya yang di sana kepengen makan dendeng nih contohnya nih, yang makan aku. Dan kalau misalkan dia sakit, aku juga yang sakit juga. Yang dari sini pun nggak ngerti dia sakit, sama-sama sakit. Mungkin itu ya. Nah abis itu kembaran aku dititipkan di bukan saudara, di tetangga sana, tapi bukan saudara sama sekali. Dan aku dikasih ke Ibu Rini itu juga bukan sanak saudara. Nah jadi kita dipisah dari umur sekitar 2 bulan atau 2 minggu Bun. Jadi dua-duanya itu diasuh bukan orang tua kandung. Iya betul sekali. Jadi bukan sanak saudara sama sekali. Oke. Apa yang mau kutanyakan? Oke, jadi mungkin dari Mata ini sendiri selain kita ngobrolin tentang kembarannya, mungkin kita ngobrol tentang awal mula Mak Teni jadi seorang influencer atau content creator gitu ya. Itu awal mulanya gimana dan kenapa kok memilih jadi content creator? Awal mulanya sendiri karena saya all shop kan Bun. Jadi ingin mempromosikan produk-produk yang saya jual itu lewat YouTube nih, karena YouTube itu waktu dulu kan booming banget nih. Betul. Lebih booming daripada TikTok nih waktu dulu kan. Karena TikTok belum ada. Udah ada tapi waktu itu leluhurnya masih itu Bun, yang bowo itu waktu itu kan, sama Cimoy itu kan. Nah dari situ aku bikin video-video lumayan dapat penghasilan juga, kadang juga dapat endorse dari video aku yang upload di YouTube, kadang juga dapat orderan. Nah jadi kayak diterusin aja gitu kan. Terus aku berpindah ke TikTok itu karena waktu itu bukan untuk kerja, bukan untuk jualan, tapi untuk lebih ke konten-konten biasa aja, hiburan gitu Bun. Happy lah ya. Aja, tapi ternyata malah dapat bonusnya gitu. Apalagi kan TikTok di akhir-akhir ini cukup booming banget gitu ya. Terus ini mau tanya apa lagi ya? Aku kok lupa. Oh ya, ini boleh juga di-share untuk channel YouTube-nya sama TikTok-nya. Mungkin teman-teman bisa untuk subscribe dan juga follow supaya bisa mendapatkan inspirasi dari Mak Teni ini yang walaupun dengan kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, tapi masih bisa menyisihkan waktu untuk membuat konten-konten yang positif dan bermanfaat dan juga menginspirasi. Untuk TikTok saya jangan lupa di follow, namanya Treni Fitriana. Dan untuk YouTube saya ada 2 ya guys, jadi jangan lupa di follow, namanya Treni Fitriana dan juga Keluarga Jasun. Oke, jangan lupa di subscribe ya, like juga, dikomenin di situ.
Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau enggak ini saya tutup nih podcastnya nih. Ayo. Sudah berapa menit? Baru 10 menit. Ya. Apa ya? Ini kenapa kok seperti ibu asuh Kak Reni ini kok nggak hilang dari awal? Koe. Orang Jawa maklum, jadi pakai bahasanya gitu. Kenapa Bu Rini selaku pengasuh, ya itu kok nggak bilang sih dari kecil bahwasanya Reni itu bukan anak saya, kamu itu bukan anak saya, kamu itu sebenarnya anak angkat saya dan kamu ini kembar. Kenapa kok nggak diceritakan dari sebelum waktu kecil, viral? ya? Menunggu sampai dia tahu dari sendiri. TikTok itu. Alasannya ibu mungkin kenapa? Mungkin ibu cerita. Kalau alasan ibu sendiri yang saya tangkap sih karena satu takut kehilangan, Bun. Takut kehilangan. Dua itu nggak tahu alamat lengkap dari keluarga yang di sana. Jadi kalau misalkan mau dicari pun itu nggak tahu gitu kan, Bun. Karena zaman dulu emang kita nggak ada yang namanya HP, nggak ada yang namanya rumah dan lain-lain. Karena dulu kan transmigrasi, Bun, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak alamat aslinya di mana, otomatis kan nggak paham. Nah, ceritanya baru-baru viral itu karena mungkin udah tahu di sini ada orang tuanya, di sini ada saudaranya, mungkin ya udah sekalian aja dikasih tahu, iya kamu itu punya saudara dan punya orang tua yang kandung di sana. Tapi sebelum ini pun sebenarnya ada beberapa orang yang pernah kayak Kak, kamu itu mirip sama ini loh, tapi aku pernah lihat di mana gitu, pernah dikasih foto juga nih, Bun. Aku kayak pernah di foto itu makan di kayak di kafe gitu. Aku lihat-lihat, lihat ke suami, ini mirip gak sih? Iya mirip kok, mirip kayak kamu ya. Nah dari situ kayak mikirnya sekedar mirip doang, aku bilang kayak gitu. Dan ada salah satu keluarga aku, yaitu keponakan ibu, itu pernah bilang juga, kamu itu sebenarnya bukan anaknya Ibu Rini, bilang kayak gitu. Kamu itu sebenarnya anaknya orang Jawa Barat. Nah dari situ dia itu nggak ngejelasin detail aku itu anak siapa, terus dia itu ngomong kayak gitu itu ngawur atau emang beneran. Atau dia sebenarnya tahu atau enggak. Iya, tapi emang sebenarnya katanya itu dia itu tahu, cuma kayak ngasih taunya itu setengah-setengah. Karena ada problem mungkin sama aku. Jadi tapi kalau saudara-saudara yang dari anaknya Bu Rini sendiri sudah tahu dari dulu sebetulnya atau memang udah tahu, Bun. Sudah tahu. Termasuk kakak. Memang nggak ngasih tahu. Karena emang dikasih tahu sama ibu ya kalau bisa jangan dikasih tahu dulu, mungkin belum siap, belum saatnya belum gitu. saatnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke lah, jadi itulah cerita dari Mak Treni yang bertemu kembarannya setelah 24 tahun lamanya, dan baru-baru ini juga diundang lagi ya sama televisi dari Metro TV di acara Kick Andy. Dan di situ juga ada beberapa juga yang bertemu dengan istilahnya sanak saudara yang hilang, yang tidak bertemu setelah sekian lama gitu betul. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi? Rencana kalau sudah ketemu sama kembaran bakalan tetap di Blitar atau bakalan nyusul nih ke Tasik? Nah, kan biasanya itu. Ada keinginan yang tadi berkumpul samaan gitu. Oke, kalau misalkan untuk keinginan seperti itu ada, tapi kalau misalkan untuk hidup bareng-bareng kayaknya udah nggak mungkin sih ya Kak ya. Karena kita udah sama-sama menikah nih, udah sama-sama punya buntut 2 kan. Jadi nggak mungkin juga kalau kita selamanya sampai tua jadi satu rumah atau apa, karena kita udah punya keluarga masing-masing. Satu itu. Yang kedua, mungkin kita bisa ketemu di event-event tertentu, mungkin kalau misalkan ada acara atau ada acara keluarga, mungkin hanya sekedar itu aja sih. Karena kalau misalkan udah namanya berumah tangga itu banyak yang harus dipikirin nih, Bun. Iya, kalau betul. untuk kesana kan otomatis juga jauh. Iya. Betul sekali. Kan ini Reni udah ke Tasik lah, istilahnya sudah ke Tasik. Apakah dari keluarga sana
berkeinginan untuk ke Blitar nggak ya? Kayak Sudah pernah atau belum? Belum pernah sama Belum ya? sekali. Tapi ada mungkin keinginan dari sana? Iya, kalau misalkan untuk ke Blitar, mereka ada keinginan sih, tapi juga itu tadi Bun, karena mungkin di sana itu juga masih ada saudara yang lagi sakit kan, jadi mungkin mempertimbangkan kalau misalkan ke sini mungkin lebih ke keluarga dulu yang di sana yang masih sakit. Mungkin Juga suatu kan saat karena lah. jauh juga kan masalah Iya, itu juga biaya, termasuk Bun. akomodasi dan lain-lain. Soalnya nggak Jadi, murah Bun. Jadi istilahnya kita sekarang terbantu dengan adanya media sosial, Betul. kemudian ada video call gitu kan, Nah. kita masih bisa menyambung terus tali silaturahmi walaupun via udara. Itu pun Misalnya juga gitu. jarang Bun. Jarang banget karena terus terang aku pun sendiri tuh sibuk banget. Jadi untuk komunikasi sama kembaran aku itu kadang-kadang ya sama-sama sibuknya, dia kerja, aku juga kerja. Jadi kayak dibilang seminggu sekali aja kadang-kadang belum tentu. Yang penting istilahnya komunikasi sudah terjalin, Iya. silaturahmi juga terjalin. Jadi satu keluarga ini sudah saling tahu gitu ya. betul. Juga mungkin saling memaklumi karena Iya. masing-masing juga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing gitu. Oke. ya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman mau tanya lagi bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita usahakan untuk dijawab ya. Ya betul. Oke. Atau kalau misalkan ada rekomendasi bintang tamu siapa Ya. lagi yang bakalan kita boleh, undang nanti untuk boleh. kedepannya, karena ini adalah podcast kita pertama kali ini. Kalau misalkan Iya. ada kurangnya kita minta maaf banget ya guys. Tuh, ini kita juga masih belajar untuk membuat podcast ini. Ala-ala YouTuber Jadi, Blitar. doakan saja semoga kedepannya kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber atau bintang tamu yang lebih menginspirasi lagi, gitu kan. Jadi ini ceritanya nanti kita akan bergantian untuk menjadi Narasumber, pembawa acaranya, ya, betul. menjadi narasumbernya. Istilahnya yang penting kita membuat sesuatu hal yang bermanfaat untuk teman-teman apalagi yang sudah subscribe ke channel YouTuber Blitar Official. Dan Oke? sekaligus mungkin aku mau kasih tambahan sedikit ya Bun Betul. ya. Mungkin cerita aku kali ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Kalau misalkan di sana masih banyak teman-teman yang belum ketemu sama keluarganya, mungkin insya Allah suatu saat kalian juga bisa bertemu. Dan kalaupun misalkan ada seseorang yang menyimpan rahasianya nih Bun, kalau bisa kasihan kalau misalkan sampai tua nanti nggak dikasih tahu, bahkan kalau misalkan sampai nggak tahu keluarga kandungnya Iya. nih Bun. Takutnya kalau misalkan salah satu kembaran ini nih cewek sama cowok, nanti mereka sama-sama nggak tahu, terus Iya, akhirnya suka. menikah. Waduh Iya. itu kasihan banget. Jadi kalau bisa buat ibu-ibu yang ada di sana ya lebih legowo lagi lah. Kalau misalkan anaknya udah dewasa, ya pasti pemikiran anak-anaknya udah nggak seperti apa ya namanya, tinggalin orang tua lagi lah. Kalau bisa cepet dikasih tahu identitas aslinya itu siapa dan orang tuanya di mana. Kayak gitu aja sih pesan dari aku. Plus jangan meremehkan sosial media ya guys ya, karena sosial media itu benar-benar luas banget. Kalian bisa dapetin semua informasi, bahkan contohnya aku dampak positifnya bisa sampai ketemu kembaran, plus dapat beberapa job-job, pekerjaan. masuk ke divisi juga. Iya, gitu betul ya. sekali. Jadi kita bisa mengambil sisi positif Iya, dari betul. media sosial. Kalau yang negatif-negatifnya Buang aja deh. hempaskan saja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi di podcast YouTuber Blitar Official yang selanjutnya. Terima kasih, bye bye, wassalamualaikum.